hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh tanpa melakukan perbaharuan yang bisa kita mulai hari ini. Capailah hidup yang lebih baik dan awalilah dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 26 Februari 2022 tertulis di Roma 12 ayat 2. Demikian dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala unang gabe sarobak kamu doho portibion, ale gabe ibaru mahamu, dunguba pikiramuna. Asa tahu kamu manibangi lomoni rohani debata, imana uli, nah hinalaconna doho nasun denggan. Demikian firman Tuhan. Dari kita lahir, sudah pasti kita mengalami perubahan. Baik perubahan fisik dan perubahan fisikis kita. Sehingga perubahan menjadi kecenderungan manusia. Contoh, orang berusaha mengubah penampilannya. Mulai dari cara berpakaian, potongan rambut, dan sebagainya, karena ikut mengikuti tren yang ada. Perubahan-perubahan itu memang baik bagi kita. Namun, perubahan dalam hal jasmania seharusnya juga diimbangi dengan perubahan dalam hal rohani. Takkan mudah berubah dalam hal rohani bila kita mengandalkan akal, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Karena itu, penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, melekat kepadanya dan tunduk dalam pimpinan rohnya. Sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah bagi dirinya sendiri dan bahkan mengubah dunia. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa berubah. Namun perubahan itu harus berdasarkan yang diinginkan oleh Tuhan dan dipakai untuk Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati yang tertulis di ayat 1-nya. Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut yang meresap ke dalam tubuhnya, yang bisa kita sebut namanya insulasi, dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya, yang disebut filterisasi. Orang-orang percaya hendaklah belajar dari ikan-ikan di laut. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia oleh Paulus dalam teks ini adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja dan mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu, kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah kita, yang memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang-orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang dibaharui oleh firman Allah. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup
kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusinya, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Jika kita adalah manusia yang belum dibaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus adalah pembaharuan yang sesungguhnya. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Berubah dalam bahasa Yunani adalah metamorfosis, suatu istilah yang dipakai bagi ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Jangan lagi kita hidup dan berpikir seperti manusia lama, tetapi mari kita menyerahkan diri untuk terus-menerus diperbaharui menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Biarlah kita mengalami perbaharuan budi dalam Kristus, sehingga dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi serahkanlah dirimu untuk ditransformasi di dalam Kristus. Jadilah yang terbaik yang mungkin saudara dapat capai dalam hidup Anda. Amin, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang senantiasa mengingatkan kami agar hidup bertumbuh di dalam Kristus dan selalu berusaha untuk hidup seperti Kristus, agar hidup kami tidak dipengaruhi oleh dunia ini, melainkan kami Kau jadikan terang bagi dunia ini. Maka baharuilah hidup dan budi kami, agar berubah seturut dengan kehendak-Mu dalam kuasa kasih Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hidup Anda dalam pembaharuan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.